Jadi semenjak Bootstrap ini versi 5, Jumbotron sudah tidak ada lagi sebenarnya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi begini, mereka kan sudah mempunyai utility, ya kan? Dan mungkin saja mereka berpikir bahwa utility tersebut bisa sebenarnya membuat seperti Jumbotron. Karena pada dasarnya, ketika misalnya saya menampilkan atau membuat sebuah hero pada Bootstrap, itu saya modifikasi lagi Jumbotronnya. Misalnya, saya akan ganti roundednya yang defaultnya sudah ada dan akan saya buat 0, dan juga saya akan memberi border biar supaya ada batasnya ke bawah, dan seperti itu saya modifikasi. Nah, oleh karena itu sepertinya BG utility seperti background like itu kan sama tuh berdaya dengan Jumbotron, makanya itu hilang. Nah, oleh karena itu coba kita bahas sekarang bagaimana cara mengimplementasikannya. Saya akan membuat satu file baru dengan nama Jumbotron di sini. Sebenarnya tidak Jumbotron karena memang tidak ada lagi, tapi yaudahlah kita buat contoh seperti itu saja. Kita copy apa yang ada di index HTML, kita paste tepat di Jumbotron ini. Nah, kita refresh di browser, yang kita dapatkan tidak ada perubahannya hanya karena kita belum membuat apapun di jumbotron.html. Maka oleh karena itu, coba dulu untuk navigation ini kita uncollapse dulu ya. Dan ini coba kita hilangkan untuk kontennya. Sehingga yang kita dapat kira-kira seperti ini. Tidak ada apa-apa di konten sini. Biar saya contohkan kepada Anda. Ketika misalnya dulunya Jumbotron itu kan tampilan seperti ini. Coba dulu dilihat. Jika Anda lihat di screen Anda sekarang, saya sedang di dokumentasi untuk Bootstrap 4,5 yang versi stabilnya. Dan jika kita lihat tampilannya ya standar lah. Jumbotron yang membuat seperti ini. Dah, coba dulu kita rubah konsep Jumbotron ini ke dalam utility. Apakah itu bisa atau tidak? Let's do it. Ini saya akan hapus. Dan sebenarnya bukan dihapus, ditutup aja sebenarnya. Dan coba kita buat sini container. Dan di sini kita buat satu div dengan bg like, ya kan? Kita refresh di browser. Yang kita dapat tidak ada hanya karena tidak mempunyai konten. Coba kita buat di sini highlight. Apapun lah, biar supaya nampak jelas saja. Seperti ini kira-kira. Mungkin tidak ketara, tapi jika diperhatikan di sini sebenarnya sudah ada Jumbotron. Ya sebenarnya bukan Jumbotron tapi background ya, seperti Jumbotron. Dan coba dulu. Ini kita kasih padding dulu sebelum semuanya terjadi. Kita buat sini 4 aja. Dan di sini kita paste dia. Refresh. Kira-kira seperti ini. Dan coba dulu kita buat di sini lorem atau p lead, ya kan? Pastinya bukan p lead tapi p dengan kelas lead, ya kan? Dan di sini kita buat lorem. Dan di sini coba kita kasih hr, dan di dalamnya kita buat p dengan kelas lead lagi. Kita buat sini lorem 7. Kita refresh di browser. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun coba dulu kasih padding di sini biar seperti nampak Jumbotronnya. Dan coba kita kasih button di sini. Button atau anchor lah. btn primary btn lg biar supaya dia besar. Coba kita buat di sini misalnya learn more, dan kita copy dan kita paste di sini. Kita buat sign up misalnya, dan kita ganti menjadi success ya. Kita refresh di browser. Sudah menjadi Jumbotron. Hanya saja kenapa tidak seperti Jumbotron, tidak ada pembedaan antara background utama dan background yang ini. Coba dulu kita buat di sini shadow. Refresh. Maka jelas Anda lihat di situ ya. Coba kita buat sini shadow MD, ada nggak ya? Nggak ada. Coba SM ada kalau SM. Tapi biasanya tidak seperti itu. Kita buat sini border aja. Kita refresh, maka ada border di sini dan kita kasih rounded. Seperti itu. Rounded ya, saya lupa. Iya, rounded. Tapi coba kita kasih LG biar supaya dia terlihat macam Jumbotron betulan. Tapi tidak ada LG ya. Rounded circle LG saya lupa apanya. Coba dulu XL atau ada nggak ya? Nggak ada. Berarti cuma LG yang ada ya. Yang membuatkan kita kira-kira border radius tidak begitu besar. Tapi jadilah ini Jumbotron yang Anda ingin harapkan kan gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan ketika ingin membuat Jumbotron atau hero, tampilan hero lah bisa dibilang. Ini saya uncollapse dulu. Container yang ada di sini kita hapus. Dan padding yang ada di sini kita hilangkan sehingga yang Anda dapat kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya akan masukkan kelas container. Ya kan? Kita refresh di browser. Ini yang kita dapatkan. Namun seperti biasa kita bisa membuat padding lagi di sini. Sorry saya tadi menghapus ya. Kita refresh. Kira-kira seperti itu. Dan coba dulu untuk paddingnya kita buat di sini 5. Dan karena by default saya di sini biasa membuat peraturan untuk master page itu mempunyai padding 4 biar supaya kontennya itu berpisah ya antara navigation dan juga konten yang di bawahnya. Maka oleh karena itu maka saya buat di sini padding 4, dan ketika ingin melawannya saya buat di sini mt n4 ya untuk margin negatif. Coba kita refresh. Tidak ada ya margin negatif 4 ya gitunya atau gimana? Atau mtn 4 gitu, margin negatif, margin top negatif. Coba kita lihat dulu di Bootstrap ya.
Oke, saya lagi di versi 5 Bootstrap. Di sini saya di halaman spacingnya untuk utility, dan sepertinya tidak seperti yang kita harapkan karena margin negatif tidak ada lagi sepertinya. In CSS property can utility negative value, padding cannot. Ya, memang padding tidak bisa. This negative margin are disabled by default but can be enabled in SAS by setting enable margin true. Oke, that's very easy. Karena kita sudah mempunyai tadi yang namanya SAS, jadi kita bisa copy apa yang ada di sini, kita bisa paste tepat di mana itu ya? Yang ada di, bukan di public pastinya, di source SAS. Di sini ada min SCSS. Coba kita masukkan di sini. Dan negative margin. Kenapa ini error? Media query no fix, what the hell is that? Min SCSS. Oh, di sini harus mempunyai semicolon ya. Sorry, saya pikir file SAS rupanya SCSS. Coba dulu kita di sini lamp-sapernya jalan. Di sini coba kita buka tab baru dan saya akan buat sini yarn run dep ya. Coba kita dep dulu biar supaya kita melihat perbedaannya. Karena ketika misalnya kita refresh ini tidak akan berhasil belum, hanya karena ya, Anda tahu SAS harus dikompil ke CSS, maka kita tunggu sampai selesai. Alright, jika sudah, sekarang coba kita refresh. Oke, nampaknya tidak berhasil. Sepertinya saya menebak hanya karena kita membuat enable margin atau variabelnya itu di bawah bootstrapnya, yang by default sudah itu false gitu. Karena by default bahwa SCSS itu membaca yang dari atas dulu baru ke bawah. Nah, ketika misalnya Anda penasaran itu di mana, coba ini kita copy biar supaya nanti kita melihat nanti di variabel sesungguhnya. Dan ini kita klik dulu. Jika Anda tidak tahu, di sini ada dibilangnya follow link, maka tekan CMD plus klik. Maka ketika Anda menggunakan Windows mungkin itu tidak ada CMD tapi control. Coba kita klik dan coba kita lihat di sini ada variable function. Coba kita klik variabel yang ada di sini. Nah, saya akan cari. Ya, coba kita lihat ke bawah apakah ada dia atau tidak. Ya ini dia. By default itu false. Tapi kita bisa refresh dia. Dia akan replace dengan true. Tapi syaratnya itu coba dulu kita pergi ke min SCSS tadi. Ini harus di atas kita buat sepertinya. Di atas sini baru dia bisa berhasil. Nah, biasanya juga yang saya lakukan itu apa? Bahwasanya ketika misalnya kita ingin membuat variabel, jangan biasakan satu file dengan root atau master filenya gitu. Nah, oleh karena itu coba lo kita buat di sini satu file dengan nama variables SCSS, dan kita buat sini s variables. Dan by the way, di sini saya buat underscore hanya karena ini yang biasa di prefix Bootstrap itu ketika kita ingin menginclude sebuah file, kita biasa prefix dengan yang namanya underscore. Jadi ketika misalnya Anda pun tidak membuat seperti ini, tidak masalah. Tapi yang jelasnya yang dieksekusikan bukan yang variabel CSS-nya, tapi min SCSS-nya. Maka di sini kita buat include-nya pakai tanda underscore. Kita enter. Dan yang tadi coba kita masukkan ke dalam variabel tersebut di sini. Dan sekarang tugas kita adalah import variabel ini, ya kan? Caranya sama seperti yang ini, hanya saja kita tidak perlu kemana-mana, melainkan kita hanya perlu import variabel seperti ini. Sudah cukup. Sekarang coba kita run dia dengan cara ulangi lagi, yarn run dep, kita enter. Jika sudah, kita refresh di browser, maka dia sudah berhasil. Jika Anda lihat ya, jelas dia berhasil ya. Namun di sini ada perbedaannya karena ada border di sini yang belaga antara navigation dan juga highlight yang ada di sini. Atau sorry, highlight pula, Jumbotron atau hero ya. Maka karena itu coba dulu kita pergi ke Jumbotron tadi, ya kan? Di sini by default navbarnya mempunyai border. Jika Anda lihat itu di mana, itu ada di sini. Tapi kita bisa handle itu dengan cara border bottom. Karena sebenarnya kita ingin membuat border bottom aja sebenarnya, tidak ingin border topnya. Maka di sini jika Anda lihat sudah bagus dia. Nah, by the way, ketika misalnya tidak suka dengan cara seperti ini, kita sepertinya bisa buat HR itu lebih bagus dengan kita kasih kelas ya, dan di sini coba kita kasih penutup self-nya. Sini kita buat misalnya background ya, atau border. Saya lupa. Border kita kasih like misalnya, atau like dia akan hilang sih. Enggak, coba BG. Ya BG dia hilang, tapi border dia tidak hilang, berarti dia adalah BG sebenarnya. Coba kita buat sini BG secondary. Kita refresh. Iya, sebenarnya Anda tidak terlalu bisa melihatnya. Saya pun begitu juga sebenarnya, tapi ada perbedaan sebenarnya. Coba kita hilangkan ini. Nah, dia lebih jelas ya ketika misalnya kita tidak membuat secondary sama yang kita buat secondary. Ya kan? Coba kita masukkan dia. Nah, dia lebih sedikit lebih like lah daripada sebelumnya, dan itu cool menurut saya. Oke, selanjutnya kita coba buat dulu di sini container lagi. Kita anggap dulu ini seperti blok lah ya kan, layaknya blok. Kita buat di sini A1.
lorem 4 lah atau apapun. Dan di sini coba kita buat P5 atau 6 dengan kelas lead dan kita buat sini lorem. Oke, sehingga yang kita dapat kira-kira seperti ini. Kita refresh. Iya, seperti ini yang kita dapatkan. Tapi balik lagi kepada Anda ketika Anda ingin membuatnya seperti sidebar dan kontainernya ada, maka silahkan buat di sini row. Di sini kita buat call MD8 dan di sini kita ulangi lagi dia. Ya kan, kita pasti aja yang tadi. Kita refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Kurang lebih seperti itulah. Nah, coba dulu kita ambil image dulu dari manapun lah biar supaya nampak dia terlihat bagus. Jika Anda lihat sekarang saya sedang di unsplash.com, ya silahkan klik wallpaper yang ada di sini dan kita akan copy image yang ada di sini. Ya seperti yang inilah, lebih bagus dia ya daripada yang bawahnya. Kita copy image address. Oke, kita paste nanti di sini misalnya. Tepat di atasnya boleh. Kita buat sini mg, kita paste. Kita refresh di browser. Kita close dulu. Ya kira-kira seperti ini. Dan coba dulu kita kasih sini kelas W100 itu dengan arti width 100% dan kita buat sini rounded. Kita refresh. Which is cool, dan coba kita buat sini MB4. Alright, dan coba kita buat dulu di sini. Kita copy apa yang ada tadi di sini ya. BG secondary kita paste tepat di bawah H1 itu. Kita refresh. Oke, much like what you expect lah. Kira-kira seperti itulah yang kita mau sebenarnya, ya kan? Which is cool, ya. Biasanya di sini Anda bisa membuat keterangan apapun, entah iklan, entah apa kan gitu ya kan. Yang jelasnya Anda sudah dapat clue-nya bagaimana. Oke? Dan saya rasa sudah cool. Tapi ketika Anda ingin membuat margin dari Jumbotron-nya bisa juga. Anda bisa di MB 2 atau 4, kita refresh, maka dia akan berubah sedikit ke bawah. Oke? Itu saja sih untuk perubahan yang ada di Bootstrap 5. Jadi Jumbotron memang betul-betul hilang. Tapi kita bisa buat sendiri dan lebih bagus sebenarnya, karena pakai Jumbotron pun saya pakai utility juga seperti border 0, border bottom, rounded 0 lah, apapun lah, karena kita membuat hero seperti ini yang kita harapkan. Dan by the way, ketika Anda ingin membuat tampilannya numbernya tetap di atas, Anda bisa lakukan itu dengan cara buat di sini fix top. Maka jika Anda scroll pun ke bawah, dia tetap fix top dia. Tapi ada masalah di sini, jika Anda lihat ada by default dia tenggelam. Itu hanya karena kita harus memberi padding. Coba kita buat sini PY4. Kita refresh di browser. Maka jelas yang Anda lihat kira-kira seperti sebelumnya. Okay, that's it for this lesson. I see you on the next video with other cool stuff in Bootstrap 5.